seluruh organisasi, termasuk lembaga pendidikan tinggi, termasuk universitas, harus lincah, harus cepat belajar dengan perubahan-perubahan yang ada, harus updated, harus. Sekali lagi, ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat dan harus diikuti dengan program pendidikan yang dinamis, yang cepat. Risetnya juga harus cepat berubah sesuai dengan tantangan zaman yang ada. Kita berani berubah enggak dalam 2 tahun ini? Kalau enggak, nanti di dalam bonus demografi 2030-2035, habis kita kalau kita enggak cepat berubah. Sehingga saya sangat setuju yang sering disampaikan oleh Mendikbud, kampus merdeka. Mahasiswa bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kampus yang mengarahkan. Program studi sekarang ini mungkin hanya relevan 5 tahun loh. Hati-hati dengan kecepatan perubahan zaman seperti ini. Ini tantangan kita. Untuk menuju ke sini, apa yang harus kita siapkan? Yang kita ini harus habis-habisan dan secepat-cepatnya melakukan SDM. Pengembangan SDM harus berubah dan harus cepat berubahnya. Hati-hati, saya ingin mengingatkan kepada UNS. UNS sekarang ini sudah menjadi kapal besar. Nah, kapal besar ini kalau mau merubah itu juga pelan-pelan. Padahal yang dibutuhkan adalah kecepatan. Kalau kapalnya masih kecil, belok langsung, gampang banget. Mahasiswa berapa Pak Rektor sekarang? 40.000. Ini sudah kapal induk. Gede banget, 40.000 itu gede banget. Hati-hati, kapal besar ini hati-hati. Bisa tidak lincah loh, tapi juga bisa lincah. Tergantung nahkodanya. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, seluruh organisasi, termasuk lembaga pendidikan tinggi, termasuk universitas, harus lincah, harus cepat belajar dengan perubahan-perubahan yang ada, harus updated, harus. Tapi hati-hati tadi, kapal besar. Karena dunia berubah begitu sangat cepatnya. Ilmu pengetahuan juga berkembang sangat cepat sekali. Saya kadang-kadang nggak ngerti betul. Muncul ini apa sih barang ini? Muncul yang barang apa ini? Muncul lagi. Sekali lagi, ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat dan harus diikuti dengan program pendidikan yang dinamis, yang cepat. Risetnya juga harus cepat berubah sesuai dengan tantangan zaman yang ada. Kita ini berkejaran. Saya membayangkan kita ini hanya punya waktu urusan SDM untuk mengejar itu hanya punya waktu 2 tahun. Kita berani berubah enggak dalam 2 tahun ini? Kalau enggak, nanti di dalam bonus demografi 2030-2035, habis kita kalau kita enggak cepat berubah. Saya sudah berhitung, saya sudah berkalkulasi dengan para menteri kita. Kita hanya punya kesempatan berubah ini 2 tahun ini. Karena muncul bonus demografinya nanti di 2030-2035. SDM digital.
digital talent. Harus. Karena semua sekarang ini kejar-kejaran semua negara ke sini. Digital talent ini penting. AI, cloud computing, digital design, digital marketing, blockchain, semuanya. Barang ini apa? Barang ini harus kita miliki SDM-SDM itu. Sehingga saya sangat setuju yang sering disampaikan oleh Mendikbud, kampus merdeka. Mahasiswa bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kampus yang mengarahkan. Saya senang, mahasiswa sekarang bisa belajar di industri 1 semester. Artinya apa? Industri menjadi bagian dari universitas. Ada matching fund yang dibiayai oleh kementerian. Ada target 10.000 praktisi dari industri yang ditarik ke kampus. Ini nanti akan men-trigger perubahan-perubahan itu. Sekali lagi, kalau ini tidak kita lakukan dalam 2 tahun ini, saya membayangkan di 2030, 2035, berat. Kita akan berat. Sehingga saya minta yang namanya program studi. Program studi sekarang ini mungkin hanya relevan 5 tahun loh. Hati-hati dengan kecepatan perubahan zaman seperti ini. Yang sekarang masih banyak yang sudah 20 tahun, 30 tahun nggak berubah. Bisa saja sebuah ilmu relevan untuk semester ini, semester depan sudah nggak relevan lagi. Bisa karena perubahan-perubahan yang cepat tadi. Pembubaran program studi sulit. Sulit. Saya sudah mendengar dari beberapa universitas, sulit. Saya belum mendengar dari UNS. Pembentukan program studi juga sulit. Padahal setahu saya kewenangannya sudah didelegasikan kepada perguruan tinggi BUMN. Betul Pak Rektor? Sudah didelegasikan loh. Jangan nyala-nyalain lagi kementerian. Pusat studi yang ada di kampus-kampus, hati-hati. Saya sekarang memang harus bekerja harus detail. Kalau kita nggak detail, kita nggak ngerti-ngerti. Pusat studi, saya dengar juga demikian. Dan yang saya tahu juga demikian. Yang lama tidak dibubarkan, yang sudah jadul tidak dibubarkan, yang baru juga nggak dibentuk. Ini tantangan kita. Untuk menuju ke sini, apa yang harus kita siapkan? Yang kita ini harus habis-habisan dan secepat-cepatnya melakukan SDM. Pengembangan SDM harus berubah dan harus cepat berubahnya. Hati-hati, saya ingin mengingatkan kepada UNS. UNS sekarang ini sudah menjadi kapal besar. Nah, kapal besar ini kalau mau merubah itu juga pelan-pelan. Padahal yang dibutuhkan adalah kecepatan.
Kalau kapalnya masih kecil, belok langsung, gampang banget. Mahasiswa berapa Pak Rektor sekarang? 40.000. Ini sudah kapal induk. Gede banget, 40.000 itu gede banget. Hati-hati, kapal besar ini hati-hati. Bisa tidak lincah loh, tapi juga bisa lincah. Tergantung nahkodanya. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, seluruh organisasi, termasuk lembaga pendidikan tinggi, termasuk universitas, harus lincah, harus cepat belajar dengan perubahan-perubahan yang ada, harus updated, harus. Tapi hati-hati tadi, kapal besar. Karena dunia berubah begitu sangat cepatnya. Ilmu pengetahuan juga berkembang sangat cepat sekali. Saya kadang-kadang nggak ngerti betul. Muncul ini apa sih barang ini? Muncul yang barang apa ini? Muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Sekali lagi, ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat dan harus diikuti dengan program pendidikan yang dinamis, yang cepat. Risetnya juga harus cepat berubah sesuai dengan tantangan zaman yang ada. Kita ini berkejaran. Saya membayangkan kita ini hanya punya waktu urusan SDM untuk mengejar, itu hanya punya waktu 2 tahun. Kita berani berubah enggak dalam 2 tahun ini? Kalau enggak, nanti di dalam bonus demografi 2030-2035, habis kita kalau kita enggak cepat berubah. Saya sudah berhitung, saya sudah berkalkulasi dengan para menteri kita. Kita hanya punya kesempatan berubah ini 2 tahun ini. Karena muncul bonus demografinya nanti di 2030-2035. SDM digital, digital talent, harus. Karena semua sekarang ini kejar-kejaran semua negara ke sini. Digital talent ini penting. AI, cloud computing, digital design, digital marketing, blockchain, semuanya. Barang ini apa? Barang ini harus kita miliki, SDM-SDM itu. Sehingga saya sangat setuju yang sering disampaikan oleh Mendikbud, kampus merdeka. Mahasiswa bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kampus yang mengarahkan. Saya senang, mahasiswa sekarang bisa belajar di industri 1 semester. Artinya apa? Industri menjadi bagian dari universitas. Ada matching fund yang dibiayai oleh kementerian. Ada target 10.000 praktisi dari industri yang ditarik ke kampus. Ini nanti akan men-trigger perubahan-perubahan itu. Sekali lagi, kalau ini tidak kita lakukan dalam 2 tahun ini, saya membayangkan di 2030-2035, berat. Kita akan berat. Sehingga saya minta yang namanya program studi. Program studi sekarang ini mungkin hanya relevan 5 tahun loh.
hati-hati dengan kecepatan perubahan zaman seperti ini. Yang sekarang masih banyak yang sudah 20 tahun, 30 tahun nggak berubah. Bisa saja sebuah ilmu relevan untuk semester ini, semester depan sudah nggak relevan lagi. Bisa karena perubahan-perubahan yang cepat tadi. Pembubaran program studi sulit. Sulit. Saya sudah mendengar dari beberapa universitas, sulit. Saya belum mendengar dari UNS. Pembentukan program studi juga sulit. Padahal setahu saya kewenangannya sudah didelegasikan kepada perguruan tinggi BUMN. Betul Pak Rektor? Sudah didelegasikan loh. Jangan nyala-nyalain lagi kementerian. Pusat studi yang ada di kampus-kampus, hati-hati. Saya sekarang memang harus bekerja harus detail. Kalau kita nggak detail, kita nggak ngerti-ngerti. Pusat studi, saya dengar juga demikian. Dan yang saya tahu juga demikian. Yang lama tidak dibubarkan, yang sudah jadul tidak dibubarkan, yang baru juga nggak dibentuk. Ini tantangan kita.